Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang theoretical framework and hypothesis development. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vika Aurel Cantika, NPM Akhiran 333. Saya Ana Sofia dan PM Akhiran 11. Saya Dua Laila Mengsera dengan Saya Alifia Fawadina dengan NPM Akhiran 206. Materi pertama adalah the need for a theoretical framework. Kerangka teoritis ini mewakili keyakinan Anda tentang bagaimana fenomena tertentu atau variabel saling terkait dan penjelasan mengapa Anda percaya bahwa variabel-variabel ini saling terkait. Nah, proses pembuatan kerangka teoritis ini ya sebagai berikut. Pertama, memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model Anda. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang menyediakan representasi deskriptif dalam teori Anda. Yang ketiga, menyusun teori yang memberikan penjelasan mengenai hubungan antara variabel dalam model Anda. Dalam kerangka teoritis ini, hipotesis dapat diuji dan dikembangkan untuk menguji apakah teori Anda ini valid atau tidak. Hubungan yang dihipotesiskan ini selanjutnya dapat diuji melalui analisis statistik yang sesuai. Materi selanjutnya yaitu variabel. Di sini variabel ada 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang variabel dependent atau biasa disebut orang-orang itu variabel terikat. Variabel dependent ini adalah variabel yang menjadi variabel utama yang dapat diteliti sebagai faktor yang layak. Variabel dependent bergantung pada perubahan yang terjadi pada variabel dependent. Ada kemungkinan untuk memiliki variabel dependent lebih dari satu pastinya. Variabel yang kedua yaitu variabel independen atau orang-orang awamnya menyebut variabel bebas. Variabel independen ini adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif. Variabel independen adalah faktor yang dianggap menjadi penyebab atau pemicu terjadinya perubahan pada variabel dependen. Variabel yang ketiga yaitu variabel moderating. Variabel moderating ini adalah variabel yang memengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel ini dapat mengubah cara variabel independen memengaruhi variabel dependen. Variabel yang keempat tentang variabel mediating. Variabel mediating adalah variabel yang menjelaskan bagaimana atau mengapa hubungan antara variabel dependen dan variabel dependen terjadi. Variabel mediating bertindak sebagai perantara yang meneruskan pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya itu mengenai perbedaan antara variabel independen dan juga moderasi. Nah, pada saat ini ada dua contoh situasi, yaitu ketika sebuah studi penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak kualitas dalam suatu organisasi dan semakin besar kebutuhan pertumbuhan karyawan. Yang kedua adalah penelitian mengenai menunjukkan bahwa kemauan karyawan dalam mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu tidak dipengaruhi oleh kualitas program penelitian yang ditawarkan oleh organisasi kepada semua karyawan. Di mana orang-orang tanpa perbedaan hanya mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi yang tampak memiliki keinginan untuk belajar melakukan hal-hal baru melalui penelitian khusus. Nah, di sini hubungan antara variabel independen ini menjadi bergantung pada keberadaan moderator. Hal ini menjelaskan bahwa meskipun variabel yang digunakan sama, keputusan untuk memberi label variabel dependen, independen, atau moderator bergantung pada bagaimana variabel tersebut mempengaruhi satu sama lain. Next. Berikutnya yaitu mengenai variabel mediasi. Variabel ini merupakan variabel yang muncul antara waktu independen mulai beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen dan waktu dampaknya terasa pada variabel tersebut. Dengan demikian, menggunakan variabel mediasi bisa membantu memodelkan suatu proses. Variabel ini muncul sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apapun dan membantu mengkonseptualisasikan dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan bagaimana teori dihasilkan. Nah, setelah meneliti berbagai jenis variabel yang bisa beroperasi dalam suatu
antara variabel-variabel ini dapat dibangun, kini kita bisa melihat bagaimana kita dapat mengembangkan kerangka teoritis untuk penelitian kita. Nah, kerangka teoritis sendiri ini merupakan fondasi yang mendasari seluruh proyek penelitian deduktif. Kerangka teoritis ini merupakan jaringan asosiasi yang dikembangkan, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis di antara variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah dan diidentifikasikan melalui proses seperti wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. Nah, hubungan antara kajian pustaka ini dan kerangka teori adalah bahwa kajian pustaka menyediakan landasan yang kuat untuk mengembangkan kerangka teori tersebut, di mana yang artinya kajian pustaka mengidentifikasikan variabel-variabel yang mungkin penting sebagaimana ditentukan oleh temuan-temuan penelitian sebelumnya. Hal ini selain hubungan-hubungan logis yang eh, hubungannya di antara variabel menjelaskan bahwa teori yang melandasi hubungan-hubungan ini menggambarkan arus hubungan-hubungan yang sama. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yaitu komponen kerangka teori. Kerangka teori yang baik itu mengidentifikasikan dan mendefinisikan variabel-variabel penting dalam situasi yang relevan dengan masalah dan selanjutnya menggambarkan dan menjelaskan interkoneksi di antara variabel-variabel ini. Hubungan di antara variabel-variabel independen, variabel dependen, dan jika berlaku variabel moderator dan mediasi dielaborasi. Setiap interkoneksi di antara variabel-variabel independen itu sendiri atau di antara variabel dependen itu sendiri jika ada dua atau lebih variabel dependen juga harus dijabarkan dengan jelas dan akan ada penjelasan tentang mengapa mereka beroperasi sebagai moderator juga harus nantinya ditawarkan. Next. Selanjutnya, definisi hipotesis. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara yang dapat diuji, yang memprediksi apa yang Anda harapkan untuk ditemukan dalam data empiris. Hipotesis berasal dari teori yang menjadi dasar model konseptual dan seringkali bersifat relasional. Sejalan dengan itu, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diduga secara logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan mengonfirmasi hubungan yang diduga, diharapkan solusi dapat ditemukan dihadapi. Hipotesis juga dapat menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok sehubungan dengan variabel atau beberapa variabel. Untuk menguji apakah hubungan atau perbedaan yang diduga ada atau tidak. Hipotesis ini dapat ditetapkan baik sebagai bentuk pernyataan. Next. Lalu selanjutnya ada statement of hypothesis, yaitu format if then statement. Hipotesis juga dapat menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok atau di antara beberapa kelompok sehubungan dengan variabel atau beberapa variabel. Untuk menguji apakah hubungan atau perbedaannya diduga atau tidak, hipotesis ini dapat ditetapkan baik sebagai proposisi atau dalam bentuk if then statement. Next. Lalu selanjutnya ada directional dan non-directional hipotesis atau hipotesis terarah dan tidak terarah. Jika dalam menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok, digunakan istilah seperti positif dan negatif, lebih dari, kurang dari, dan sejenisnya. Maka ini adalah hipotesis directional atau terarah, karena arah hubungan antara variabel positif atau negatif. Lalu selanjutnya hipotesis non-directional atau hipotesis tidak terarah adalah hipotesis yang mengendalikan adanya hubungan atau perbedaan tetapi tidak memberikan indikasi arah hubungan atau perbedaan tersebut. Kemudian rule and
alternate hypothesis. Hipotesis null atau HO adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak guna mendukung hipotesis alternatif yang hipotesis null dianggap benar sehingga bukti statistik dalam bentuk uji hipotesis menunjukkan baliknya. Sedangkan hipotesis alternatif yang merupakan kebalikan dari hipotesis null adalah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya tentang hipotesis alternatifnya itu dapat diungkapkan dengan rumus A dibagi seperti yang ada di gambar. Setelah merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, uji statistik yang sesuai, uji T dan uji F. Kemudian dapat diterapkan menunjukkan apakah dugaan telah ditemukan untuk hipotesis alternatif, yaitu bahwa ada perbedaan signifikan antara kelompok atau bahwa ada hubungan signifikan antara variabel seperti yang dihipotesiskan. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam menguji hipotesis adalah yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, pilih uji tergantung pada apakah data yang digunakan bersifat parametrik dan atau non-parametrik. Yang terakhir, untuk menentukan tingkat signifikan yang diinginkan, maka Pi-nya dapat digunakan 0,05 atau lebih ataupun kurang. Next. Selanjutnya ada implikasi manajerial, yang dimana pengetahuan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kerangka teoritis dikembangkan dan hipotesis dibuat memungkinkan manajer menjadi penilai yang cerdas atas laporan penelitian yang diajukan oleh konsultan. Pada titik ini menjadi jelas bahwa setelah masalah didefinisikan, pemahaman yang baik tentang konsep variabel independen dan variabel dependen memperluas pemahaman manajer tentang bagaimana beberapa faktor include variabel independen dan variabel dependen berinteraksi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.